saya minta pemahaman juga pikiran dari ketua KNPG kita dulu. Ini ada Tanggojali. Merasa sedih enggak? Terwakili enggak dari pemuda yang masuk dari antara 40 orang itu? Terima kasih. Sebagai orang muda yang ada enggak, terjadi enggak regenerasi di partai politik juga untuk menjadi anggota DPR itu orang muda? Berapa yang terwakili orang mudanya? Terima kasih. Ya. Hari ini memang kita bicara persoalan masalah DPRD Baru. lama dan DPRD baru. Iya. Artinya mungkin tadi sudah dijawab oleh Bang Imran Haitami sebagai anggota DPR yang masih aktif. Tinggal satu hari lagi ya. Satu hari lagi. Keberadaan DPR hari ini yang sangat mengecewakan. Ada istilah kelompok 26, kelompok 14. Oh. Yang jadi masalah kelompok yang 26 ini dan 14 ini kita tidak tahu siapa yang oposisi. Oh, iya. Apakah yang 26 atau 14? Sama-sama yang duanya ini mendekat. Saya konfirmasi. Ini kan hal yang memalukan. Kita konfirmasi nanti ada di sini anggota DPR yang lama. Artinya ini jawaban daripada Bang Imran Haitami sendiri sebagai anggota DPR. Iya. Persoalan masalah keterwakilan dari kepemudaan, ya saya sebenarnya melihat ini masih DPRD yang lama ya. Ya. Saya melihat sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja terhadap bagaimana baik anggota DPRD yang lama begitu juga yang baru. Karena memang pimpinan-pimpinan DPR yang 2019 2024 ini juga Ya. wajah-wajah lama. Wajah-wajah lama. Yang jadi masalah yang memalukan saat ini persoalan masalah adanya temuan BPK. Iya. 2,5 miliar lebih. Itu besar loh tuh, ya. Ini yang menjadi persoalannya ketika ditanya Sekda Ya. bahwa memang DPRD harus tanggung jawab untuk mengembalikan uang temuan BPK 2,5. Sedangkan ditanya salah satu anggota DPR yang mungkin dia sebagai rencananya kabar-kabar informasi sebagai pimpinan DPR bahkan ketua DPR ke depan Ya. untuk periode ini bahwa memang ada kesalahan daripada pemerintah daerah. Ya. Ini sebuah hal yang memuakkan. Ya. Kita melihat di 2018, di 2019 terjadi kenaikan anggaran kalau tidak salah hampir 200%. Padahal PAD pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan target. Ya. Sesuai dengan target tidak ada peningkatan. Bahkan boleh dikatakan ada dugaan dari BPK Ya. itu defisit anggaran. Walaupun memang ada lobby-lobby antar pemerintah daerah dengan BPK sehingga ada keringanan-keringanan. Ya. Jadi soalan keterwakilan kepemudaan hari ini memang kita sangat prihatin terhadap degradasi sosial, menurunnya nilai-nilai moral. Ya. Apalagi yang mengancam generasi muda saat ini adalah persoalan narkoba, ganja, yang saat ini notabene sebenarnya sebagai penghasil terbesar nomor 2. Ini sebenarnya bukan kebanggaan. Ya. Namun sampai saat ini solusi yang sudah Kabupaten Madinah 20 tahun belum ada solusi dari pemerintah daerah, begitu juga dari DPR. Belum lagi persoalan penyakit masyarakat yang mengancam generasi muda saat ini kita lihat. Hasil daripada razia Satpol PP banyak tingkat pelajar SMP SMA yang terjadi. Ini sangat sekali memprihatinkan. Sampai saat ini kita sebagai pemuda mendesak pemerintah bagaimana mengatasi persoalan narkoba dan juga persoalan masalah penyakit masyarakat. Artinya kita berharap juga sebagai anggota DPR baru bagaimana ke depan sebagai fungsi sosial, bagaimana untuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Tadi saya sebenarnya kurang puas terhadap jawaban Abang dan Sobir terhadap bagaimana komitmen ke depan sebagai mantan aktivis mahasiswa, sebagai mantan tokoh pemuda, sebagai mantan anggota komisar KPU, mantan ketua himpunan pengusaha muda Indonesia dan ketua masih aktif. Artinya dan pelaku UKM. Tidak ada jawaban yang pasti terhadap bagaimana program-program DPR yang harus diusulkan ke depan.
Termasuk statementnya tadi cukup politis ya, karena mereka sudah ya, beliau sudah menjadi ya, paling tidak kan ada jawaban persoalan kewirausahaan, bagaimana mendorong pelaku UKM. Iya. Ini padahal kita menginginkan janji dia ini. Atau harus mungkin nanti ada kita minta lagi nanti jawaban mungkin okay, daripada Bang Sopir. Bagaimana komitmen dia terhadap sebagai anggota DPR. Kesannya yang 40 orang itu kalau malam hari ini di pundaknya beliau nih, karena dia sendiri yang akan dilantik yang hadir ini. Oke. Saya punya data enggak KNP berapa orang muda yang ingin? Karena memang kita juga partai politik juga kalau yang aktif merasakan sangat sulit untuk melakukan rekrutmen terhadap pemuda. Itu ada data enggak yang sebenarnya kalau yang aktif sebagai di organisasi sebenarnya tidak ada yang mau mewakili calon kecuali mungkin ada beberapa orang yang masuk struktur kepengurusan, termasuk seperti saudara Bung Teguh masuk dalam struktur kepengurusan KNPI. Artinya keterwakilan terhadap kepemudaan, karena memang seperti ungkapan Bung Yakir tadi dari KPU, memang banyak yang umurnya 30 ke bawah. 40 ke bawah sebagai pemuda ya, tapi tidak ada yang keterwakilan dari pemuda. Mungkin ini juga sebagai kelemahan kami pemuda untuk bagaimana memperjuangkan keterwakilannya di legislatif. Baik, makasih. Sementara saya ke Bang Jepri.